Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyapa yang terkasih Oma Hana Ryukaho, anak-anak, menantu dan cucu, serta semua rukun keluarga besar Ryukaho Kale yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Syukur atas kasih dan kehadiran Tuhan bagi kita semua, sehingga sampai dengan saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan selamat. Masih segar dalam ingatan kita bersama akan peristiwa iman yang dialami oleh keluarga besar Ryukaho Kale atas berpulangnya suami, ayah, opa terkasih, Opa Julius Ryukaho pada tanggal 14 Maret yang lalu. Semasa hidup banyak hal yang Opa berikan, terutama selama berkarya bersama kami di PLN Group. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini kami hadir di sini untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas semua hal baik yang sudah Opa berikan dalam mendukung pengembangan PLN Group. Kita tahu bersama bahwa semasa hidupnya Opa pernah berkarya bersama PLN Group, menjabat sebagai ketua pengurus pada Yayasan Tanau Balai Mereka dan pemegang saham ex officio pada PT BPR PLN. Oleh karena itu, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan, dan pada kesempatan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Rosali selaku perwakilan dari Yayasan Tanau Balai Mereka. Kepada Bapak Rosali, waktu dan tempat saya silakan. Sini Sako. Sini Sako. Mama, anak, adik-adik semua yang saya kasihi, Bapak Simon, Owe, dan semua yang kita kasihi. Shalom. Shalom. Yang pertama, Mama, kami dari yayasan datang ke sini karena memberikan satu penghargaan yang luar biasa pada Bapak Liut, yang dimana dia bergabung dengan kami selama 14 tahun di yayasan, mulai dari tahun 2007, mulai pengawas sampai dengan ketua pengurus. Begitu banyak yang diberikan pada kami, baik suri teladan, komitmennya, juga kedisiplinannya, sehingga yayasan dapat berkembang dengan unit-unitnya atas campur tangan Bapak. Dan yang terkesan bagi kami selama 14 tahun, Bapak Liut sangat-sangat menghargai kami. Kalau bicara, kami merasa sekali bahwa dia menaruh hormat kepada kami sebagai anak-anak. Memang kami semua, selain saya, banyak anak-anak muda, tetapi Bapak Liut begitu telaten membimbing kami sehingga kami mengerti makna bagaimana kami melayani sesama, bagaimana kami disiplin dalam melayani. Pada malam itu kami merasa sangat-sangat kehilangan, seolah-olah kami merasa kehilangan pegangan, khususnya di yayasan. Mendengar kabar pergian Bapak Liut, karena Bapak Liut selain sebagai ketua pengurus, sebagai pemegang saham ex officio, yang paling dalam Bapak Liut adalah Bapak bagi kami semua. Karena kami kalau berdekatan dengan Bapak Liut, kami merasa bahwa kami ada pelindung, ada orang-orang yang memperhatikan kami. Tapi kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang terbaik. Bapak Liut
dan saat ini dia sudah ada di surga, dan khusus untuk Mama Hana dengan adik-adik semua, percayalah perbuatan baik tidak akan sia-sia. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Mama Hana, juga adik-adik semua yang memberikan waktu 14 tahun untuk Bapak Lius bersama dengan kami. Tanpa kehadiran restu dari Mama, ya adik-adik semua kami tidak bisa. Dan terakhir, kami percaya Tuhan selalu menyertai Mama Hana, kesehatannya, juga tiga dan semua keluarga. Dan kita tetap Tuhan memberkati. Salam. Salam. Terima kasih kepada Bapak Rosali untuk sambutannya. Sambutan yang kedua sekaligus yang terakhir akan dibawakan oleh Bapak Jeng Eo selaku Dewan Pembina Yayasan Sanogo Laksmana. Kepada Bapak Rasul terkait silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Keluarga kau, khususnya Mama Hana dan semua anak dan hadirin yang saya kasih. Kehidupan manusia selalu ditempa oleh dua tema, pertemuan dan perpisahan. Di dalam pertemuan tercakup kelahiran, di dalam perpisahan tercakup kematian. Di antara dua sisi kehidupan manusia itu kita berada dalam kebersamaan. Kebersamaan di dalam keluarga, di dalam hubungan tetangga, di dalam karier, di dalam hubungan organisasi seperti di PLN, di dalam hubungan keluarga gereja, dimanapun kita berada, kita selalu berada dalam kebersamaan. Ketika kita berada dalam kebersamaan, kita sebenarnya cenderung menulis sejarah rekam jejak kita. Maksud saya, kita semua lahir dari sejarah, tapi sekaligus juga menjadi pembuat produk sejarah. Di dalam sejarah ada tokoh dan peristiwa. Dan setiap tokoh punya status tertentu dan punya peran tertentu yang dimainkannya. Dan biasanya ketika peristiwa berlalu, selalu tinggal kenangan. Lazimnya kenangan lebih indah dari peristiwa itu. Saya biasa menyapa Pak Lius sebagai Bung Lius, meskipun kami selisih umur 1 dekade, 10 tahun. Pertama, saya kenal banyak keluarga Rikau. Pak Yosef Rikau, Pak Robert Rikau, yang pernah satu tim kerja di Badan Perencanaan Undana, Pak Lius Rikau, dan Pak Simon. Saya ketemu di kelas ketika program sarjana. Saya punya nilai kenangan khusus dengan Pak Lius. Pada tahun 75, ketika saya tamat sarjana, terus tahun 76 akan ada sidang PGI. Pak Lius ini orang yang selain sebagai direktur SMEA, selalu aktif di gereja memimpin organisasi pemuda Gemini. Dan suatu sekali waktu ada lokakarya pemuda Gemini untuk menghadiri, mempersiapkan untuk orang yang menghadiri sidang PGI di Salatiga, Universitas Sarjana. Di situ saya ketemu pertama Pak Lius Rikau. Dan sehabis lokakarya, dialah yang merekomendasikan supaya saya mewakili pemuda Gemini untuk hidup hadir dalam sidang. Itu nilai kenangan pertama. Nilai kenangan kedua, ketika beliau dengar saya sudah pensiun dari Undana, dia berusaha untuk
mengajak saya ikut serta mengajar di UKW yang rencananya mengembangkan program pasca sarjana. Dan dia minta pada Rektor Undana, Rektor Satyawacana waktu itu Budi Sarean, nanti kalau mau ketemu Pak Yeni saya dampingi bertemu dengan Pak Yeni. Jadi saya sebagai adik, tapi dia sangat menghargai dan dia mau menjembatani Rektor UKW dengan saya. Itu nilai kenangan kedua yang tidak pernah terlupakan dalam kesan ingatan saya. Saya setuju dengan apa yang dikomentar oleh Simon yang disebarkan oleh Ibu Sisli dan apa yang dikomentar oleh Ibu Santi tidak hadir. Ya, saya baca itu seperti yang kesan saya pada Bung Lius. Bagi saya, Bung Lius itu seorang yang kalau pakai istilah Simon, pria sejati. Bagi saya yang disebut sejati itu orang yang punya kompetensi ilmu dan punya etika dalam pergaulan. Kita belajar selalu semua ilmu menyangkut dua hal. Substansi ilmu mengantarkan kita ke puncak karier kita. Tapi etika ilmu mengantarkan kita supaya kita bertahan di puncak karier. Kalaupun kita akan turun nanti sesudah habis masa bakti, tidak dicopot dan dibanting turun. Itulah orang-orang yang punya. Bagi saya itu orang yang disebut sebagai pria sejati, punya kompetensi ilmunya dan punya etika ilmu dalam pergaulan. Itu yang lekat dalam batin saya. Dan bagi saya selama bekerja dengan Pak Lius selama 14 tahun, tadi apa yang digambarkan oleh Pak Rosali, saya hanya mau ilustrasikan. Kalau Yayasan PLN itu dianggap atau dimetafораkan sebagai satu gedung seperti ini, Pak Lius sudah ikut meletakkan satu batu bertako untuk pembangunan Yayasan PLN kini dan ke depan. Itu yang perlu kita warisi dan kita teladani seperti apa yang dikemukakan Pak Rosali sebagai nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Pak Lius bagi kita generasi yang masih melanjutkan pengabdian kita di dalam cakupan Yayasan PLN. Nah, bagi saya khusus Mama Hana dan anak-anak dan semua keluarga dan warga PLN, hal-hal yang bernilai seperti ini perlu kita hayati dalam pengabdian kita ke depan. Saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh seorang teolog Amerika dan juga dia ahli manajemen. Etika yang perlu diketahui para pemimpin. Hasil penelitian dia mengatakan begini. Ada dua hal yang kita mau mengejar emas atau kita mau hidup kita dijalankan dengan menjalankan peraturan emas yang disebut dalam Matius 7 ayat 12. Dalam pengalaman dia amati di Amerika, orang yang mengejar emas semula berjaya, tapi di ujung penghidupannya merana, sengsara, masuk penjara, dan dililit hutang. Tapi orang-orang yang bekerja patuh pada peraturan emas atau golden rule yang disebut Matius 7 ayat 12, itu dia cenderung sukses, terus meningkat. Dan itu yang dirintis Pak Lius dalam pengamatan saya. Itu yang Pak Lius rintis dan tinggalkan nilai-nilai itu bagi kita. Harapan saya, kita yang mengabdi di PLN sesuai visi misinya mau menolong orang miskin,
kita juga harus punya passion di situ, dan nilai-nilai ini harus kita internalisasi dan kita amalkan bersama supaya apa yang dirintis dan ditinggalkan oleh Pak Julius itu membekas dan kita teruskan dalam perjalanan yayasan ini. Harapan saya, kita semua perlu membangun komitmen di sini dalam pada waktu kita memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Pak Julius, betapapun dia sudah tiada, tapi nilai-nilai yang dia tinggalkan selalu hidup dalam pemikiran kita dan pengabdian kita. Sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih. Apa di tempat untuk penyerahan yang pertama akan diserahkan dari Yayasan Tanah Balai Menekat. Untuk yang menyerahkan adalah Bapak Rosali, berupa piagam dan tanda kasih sebagai bentuk terima kasih yang tulus atas seluruh pengabdian, dedikasi dan komitmen semasa hidup yang telah diberikan almarhum Opalius dalam pengembangan PLN. Untuk penyerahan yang kedua diserahkan dari Koktel M Indonesia. Dalam hal ini Bapak Timotius Ludi yang akan menyerahkannya. Untuk penyerahan yang ketiga akan diserahkan dari Bank PLN, dan yang akan menyerahkan adalah Bapak Robert Penggidae. Selamat sore, Shalom. Shalom. Yang kami hormati dan bersedia sekarang, dengan
Kucing dan juga adik dari Mendiang Desi Kako dan saya sendiri Sinta Kadi. Pertama-tama kami sama keluarga dari itu semua bersyukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan buat di kita itu adalah satu keputusan yang terbaik walaupun dalam hati kami keluarga kami belum begitu percaya bahwa Tuhan sudah panggil kembali orang yang kita kasih baik sebagai suami, sebagai papa, opa, sebagai kakak. Tapi itulah kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang kami alami pada tanggal 14 Maret. Kemudian pada kesempatan ini atas nama Susana, anak-anak, menantu dan cucu, adik-adik menyampaikan bahasa hormat yang tulus kepada Thailand Group, baik itu pembina, pengurus, pengawas Yayasan Thailand, direktur eksekutif, dan manajemen di Yayasan Thailand. Pemegang saham dari PPR, Thailand, komisaris dan dewan direksi, semua pejabat yang sudah hadir dari Koperasi Thailand Indonesia, dari pengurus, pengawas, dewan manajer, semua pejabat yang hadir, dan juga dari Koperasi konsumen Thailand yang juga masuk dalam grup Thailand. Penghargaan yang diberikan kepada kami menyambutnya dengan rasa syukur dan terima kasih bahwa ternyata pengabdian kekasih kami ini ada punya kesan yang khusus pada keluarga besar Thailand Group. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih. Selain piagam, ada penghargaan lainnya yang saya tidak sebut jumlahnya, tapi yang saya dengar jumlahnya sangat luar biasa bagi kami keluarga. Bagi kami keluarga, kami merasa kami tidak menduga bahwa kehadiran kasih kami di Grup Thailand telah mendorong kebaikan hati daripada Bapak Ibu semua, teman-teman, anak-anak, semua di Grup Thailand yang memberi perhatian kepada keluarga Bapak adik, khususnya Susana, anak-anak, dan orang tuanya. Yang berikut kami juga pada kesempatan ini kami yakin dan percaya bahwa kekasih kami sebagai manusia selama kebersamaan di Grup Thailand pasti ada berbagai kekurangan, baik pada saat sebagai pengawas di Yayasan Thailand, pengurus Yayasan Thailand, lalu pengawas di Koperasi Thailand Indonesia, dan juga pemegang saham Mendali di PPR Thailand yang mengatur yayasan Sios dari ketua yayasan. Pasti ada banyak kekurangan. Dan mungkin dengan secara guyon, mungkin suara tinggi itu saya rasa belum pernah dialami ya. Kalau di
yang di keluarga maupun di grup TLM rasanya belum pernah kita dengar kekasih kita Julius atau Julius ini nadanya ada tinggi. Walaupun kritik atau koreksi, tapi dengan nada yang menyejukkan begitu ya, sehingga kita tidak merasa tergores, tidak merasa terhina, atau cara pendekatannya itu yang sangat luar biasa, yang kebetulan saya juga sama-sama di grup TLM dari kami alami. Justru saya yang sering guyon-guyon jadi pada waktu rapat dan sebagainya. Tetapi generasi kita ini memang punya karakter, punya etika dalam tidak memandang yang di bawah, anak-anak atau rekan sesamanya, tetapi dia punya perhatian dan bahasa sebagai seorang teman, sebagai seorang pimpinan, itu adalah bahasa yang menyejukkan dalam melakukan. Karena itu kami memang sungguh-sungguh merasa kehilangan orang yang kita kasihi. Keluarga sebenarnya sudah berusaha secara maksimal. Kebetulan salah satu anaknya dokter juga. Dari dia sendiri yang mungkin menangis paling banyak karena dia merasa sebagai dokter tapi tidak bisa menolong bapak. Dia berusaha dengan teman-teman dokter untuk memberi obat yang terbaik yang ada di kota Sepang. Obat yang terbaik walaupun mahal, tetapi semua anak cucu adik-adik kami berusaha memberi yang terbaik karena merindukan kehadiran beliau lebih lama kami. Tapi Tuhan sudah buat keputusan seperti itu. Kami hanya bisa terima dengan usaha mengucap syukur kepada Tuhan. Dan salah satu kebaikan Tuhan itu kami rasakan begitu banyak orang yang pada malam itu tidak berpikir kopi, tapi orang begitu banyak yang mengantar beliau di tengah malam jam 11 sampai jam 1 malam di Papua. Ini itu yang darurat, meninggal darurat ya, hanya 4 jam. Meninggal jam 8.54 ya. Iya. Ya, jam 8 ya, sampai jam 9. Jam 11 sudah kita menuju ke Batu Kuat. Jam 1 sudah selesai Kuat, kita bisa pulang ke masing-masing. Begitu banyak orang, ini satu sukacita bagi kami bahwa kekasih kami ini punya kesan yang luar biasa, bukan saja di grup TLM, semua rata-rata semua grup TLM hadir malam itu, baik pembina, pengurus, pengawas, organ-organ dari yayasan, dari Bank TLM, dari Koperasi TLM Indonesia, dari Koperasi TLM Konsumen hadir, sebagian besar hadir. Cuma karena malam gelap jadi kita tidak bisa menyapa satu persatu dan tidak ada acara untuk menyapa satu persatu waktu itu. Seolah-olah ya orang mati perang saja masih lebih baik daripada orang mati COVID. Orang mati perang itu kalau jenazah ditemukan masih diatur dengan baik. COVID ini betul-betul luar biasa, yang pengalaman baru di dunia mungkin seperti ini. Orang HIV/AIDS saja masih ada proses, tapi COVID ini tidak ada kontrol. Memang hari Sabtu itu saya sempat bicara dengan dokter yang merawat beliau. Saya tanya, apakah, karena kita lihat tanda-tanda sudah, apakah masih COVID atau tidak? Secara teori kan dia 14 hari saja. Tapi ternyata dokter bilang, karena ini komorbid ya, sakit bawaan, jadi itu lebih lama COVID-nya. Kalau orang sehat itu bisa lebih cepat. Tapi ada sakit bawaan sehingga COVID itu secara teori 14 hari dia sudah mati.
dia malah masih bertahan sampai ya kita percaya saya ke dokter. Dan kami juga hanya artinya isi hati kami bersyukur kepada semua. Pak Wali Kota juga telepon minta tunggu beliau datang untuk ikut di rumah sakit. Di rumah sakit dengan kakak suami dengan sekitar 8. Sekali lagi dengan tulus atas nama pemahaman anak mantu cucu kami berdua yang sedang hadir, Beno dan saya sebagai hadir, dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Helen Group yang memberi perhatian yang sangat luar biasa bagi kami keluarga, khususnya bagi pemahaman yang masih ada di sana. Justru pemahaman ini yang sering sakit, tapi boleh sini begitu sakit satu kali langsung berat memang sempat beberapa hari tidak sadar, beberapa hari biasa. Kita sempat komunikasi juga tapi lewat jendela saja, hanya bisa angkat tangan dan dia bisa pada waktu kesempatan boleh masuk sudah koma, dia bisa komunikasi. Sedangkan yang mendampingi selama di rumah sakit adalah Nona Pani, yang karena dia penyintas jadi dari rumah sakit kasih izin dengan protokol jaga dari masuk rumah sakit sampai putus. Nah waktu selesai itu ada Rita juga, Dr. Rita sempat bilang. Jadi waktu suntik terakhir itu berapa jam, 1 jam, 2 jam. Upaya terakhir itu suntik ke jantung. Dan usaha untuk memperpanjang bagi Tuhan Saudara. Saya kira agak panjang, agak emosional sedikit, maaf. Ya, sekali lagi yang tulus dan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa baik dalam kegiatan maupun kabinet khusus ya, kabinet khusus pas. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Salam. Untuk menolong Opa selama ada dalam jenazah, tapi Tuhan berpihak lain, Tuhan sudah menyatakan kemenangannya bagi Opa dan keluarga. Dan karena itu kita harus tetap bersyukur bahwa apa yang terjadi adalah yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi keluarga, rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan bagi keluarga. Karena itu kita akan sama-sama bersyukuri seluruh peristiwa yang terjadi dengan sama-sama menaikkan bersyukur Allah Tritunggal, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus terkasih. Bapak menempuh perjalanan hidup, arah hidup kami. Sore ini kami ada di sini, bukan karena kami mau, tapi karena peristiwa agung, peristiwa iman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Rikaho, Kale, khususnya kami yang merasakan kehilangan kekasih kami Bapak Julius Rikaho yang telah bersama-sama baik susah maupun senang
telah melibatkan mengawal bagian memainkan peran-peran penting bagi Danau Walais Maneka Group. Terima kasih Tuhan. Mengingat kembali dan mengenang kembali peristiwa 14 Maret ketika engkau dengan kuat kuasamu, kerahimanmu, kasih setiamu dan perkenanmu memanggil kembali mendiang kekasih kami ini. Kami sadar betul dan yakin bahwa hidup kami hanya ditentukan oleh Allah sendiri. Namun kami tetap berterima kasih kepada Tuhan bahwa ketika mendiang Bapak Lee Sringkaha hadir di tengah-tengah kami selama 80-an tahun. Dengan kuat kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah-Mu sendiri, Ia telah memainkan peran-peran penting dalam hidup kami. Sebagai seorang suami yang mengasihi istri dan dengan tulus ikhlas, Ia pun telah memainkan perannya dengan sungguh-sungguh bagi anak-anak, sebagai seorang ayah bertanggung jawab membimbing, mengasuh dan menolong serta menunjukkan kepada bagi mereka masing-masing. Sebagai seorang sulung, Ia telah memainkan peran pengayomannya bagi adik-adik dan bahkan seluruh keluarga. Sebagai seorang adik, Ia pun telah memainkan perannya sebagai seorang yang dengar-dengar dan taat. Bahkan lebih dari itu, sebagai seorang abdi negara, abdi bangsa, khususnya di bidang pendidikan, Ia sungguh-sungguh telah menunjukkan kesetiaannya, kedisiplinannya, ketekunannya untuk mengabdi bagi bangsa negara, lebih khusus di bidang pendidikan, baik sebagai guru, sebagai dosen, bahkan yang terlibat dalam berbagai-bagai dimensi karya-karya pendidikan di Nusa Tenggara Timur, Universitas Kristen Agung Wacana dan berbagai tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, karena melaluinya Ia pun telah memberi diri 14 tahun bersama-sama dengan Yayasan Danau Walais Maneka dan grupnya. Melalui nasihat-nasihatnya, kata-kata bijaknya, dan ketekunannya untuk mengembangkan visi dan misi TLM, sehingga kami boleh menemukan Ia menjadi peletak bagi perjalanan kehidupan TLM ke depan. Sebagai seorang hamba Tuhan, Ia pun mensyukuri kasih karunia-Mu dengan memberi diri menjadi pelayan PAR sampai di masa tuanya, pelayanan pada gereja Masehi di Udi Timur, sebagai anggota majelis jemaat, dan apapun yang ditugaskan bagi gereja, bahkan ketika ia mati, Ia sedang mengembangkan tugas sebagai ketua panitia sidang sinode saat nanti. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan kehilangan ketika Ia terpanggil kembali. Tapi kami yakin bahwa kematiannya terjadi tidak di luar pengetahuan dan pengaturan. Dan itulah yang kami syukuri, bahwa Ia telah menjadi milik-Mu
ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, meskipun kami merasa kehilangan, kami tetap menengadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan hari esok kami. Secara khusus kami menyerahkan Oma Hana yang akan memainkan peran-peran bagi anak-anak menantu 77 dan semua rumpun keluarga besar kalian, semua keluarga besar. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak dengan masa depan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan. Kami sungguh percaya Engkau akan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Seluruh rumpun keluarga kami datang ke dalam tangan Tuhan. Lebih daripada itu, kami sebagai KLM, baik yayasan, koperasi, bank, bantulah kami untuk terus melaksanakan tugas panggilan kami dengan bimbingan Tuhan. Kami mengingat dan meneladani perbuatan-perbuatan baik, kedisiplinan, mendiang dikasih kami, bahkan nasihat-nasihat bijaksana bagi pengembangan KLM ke depan. Terima kasih Tuhan. Terimalah syukur kami, peganglah tangan kami, berjalanlah bersama-sama kami, supaya kami tidak tersandung kepada dunia ini, lalu melupakan kasih setia Tuhan bagi kami. Kami berdoa sambil mohon, persiapkanlah kami semua untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah yang akan datang dalam pengharapan pada Engkau Allah dalam Yesus Kristus. Ampuni dan kuduskan kami. Berkatilah semua orang yang memberi perhatian bagi kami. Dengarkanlah doa kami. Terimalah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.